yang sering tampil itu tenaga ahli itu yang kemudian merepresentasikan juru bicara seperti itu yang lebih dominan. Dulu ada Johan Budi di masa awal SBY ya. Kemudian setelah Johan Budi tidak lagi di sana, itu ada Fajrul Rahman. Dan lumayan lah ada Fajrul Rahman juga. Tapi setelah itu nggak apa ya istilahnya diskusi publik respon-respon dari istana itu diwakili oleh tenaga ahli itu. Dan biasanya pun perdebatan publik yang muncul itu kalau isu-isu panas yang kemudian harus direspon. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Herman Tale Daulay di channel Tale Krias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal juru bicara presiden yang sering kita dengar akronimnya jubir. Untuk itu kita menghadirkan narasumber Bapak Nyarwi Ahmad dari pengamat komunikasi politik dari Visipol UGM. Terima kasih Bung Nyarwi Ahmad sudah bersedia hadir di studio Bincang Tipis-Tipis WBA Tebet Jakarta Selatan. Ya, terima kasih Bung Herman Tale Daulay. Siap. Udah diundang. Ini saya kasih sedikit prolog dulu ya Pak. Oke. Di zamannya Pak Harto dulu kita namanya walaupun Menteri Perdagangannya Pak Harmoko, kalau beliau menjelaskan namanya cabai keriting itu lengkap itu. Harga cabai naik dari 700 ke 900. Jadi orang sempurna banget ininya penjelasannya. Kalau termasuk stok sembako di pasar induk itu berapa? Ya, jelas angkanya. Kalau dibilang harga cabai naik, orang kan nanggung gitu kan. Tapi belum bisa jelaskan dari 700 ke 900. Iya kan itulah ini. Masuk ke saya potong ke SBY juga di Mas Ardi siapa Gus Dur. Ya. Itu juga kita minimal kita ada politik menghibur dari penampilan juru bicara ini. Masuk yang di Malarangeng SBY dan Aldrin Julia Pasa juga keren-keren. Iya kan? Masuk ke Jokowi, kita ketemu lah semacam Pak Ngabalin, ya kan, atau yang lain-lain, ya kan. Nah, sekarang masuk karena Prabowo, saya bingung siapa nih juru bicaranya. Coba iris tipis-tipis dulu, Bung Nyarwi Ahmad. Ya, terima kasih, Bung Herman Daulay. Jubir itu perannya luar biasa, ya, apalagi lembaga sekelas kepresidenan, ya. Kenapa? Karena masyarakat di Indonesia itu membutuhkan sebenarnya hari ini presiden ngapain, wakil presiden seperti apa, ngapain, punya tamu atau sedang kemana gitu ya. Itu baru aktivitas. Yang kedua, kebijakan Pak Presiden terkait isu publik. Nah, itu kira-kira bagaimana? Nah, itu juga orang nanya, ya. Contohnya PPN 12% kalau sekarang gitu ya. Belum yang lain itu terkait kebutuhan publik. Ya. Dulu masih ingat di zaman Pak Jokowi ada minyak goreng langka. Nah, itu orang kan nanya, sebenarnya yang dilakukan pemerintah ini ngapain kan gitu. Apa saja gitu. Nah, kalau nanya presiden langsung sulit. Kadangkala setiap hari presiden ditanya media, wawancara dan seterusnya. Tapi kan pertanyaannya banyak. Sementara yang sedang dipikirkan publik biasanya pada isu-isu tertentu yang menyangkut kebutuhan terdekat dia. Nah, memang berbeda, Bu. Kalau di masa Orde Baru itu kan pemerintahannya sentralistik. Pemerintahnya tidak demokratis, ya demokrasi tapi ya demokrasi prosedural permukaan saja lah. Tapi sisi positifnya ada juga terkait siapa yang merepresentasikan suara pemerintah. Makanya tadi Bung kalau nyebut ada Pak Harmoko, itu betul. Dulu itu Menteri Penerangan. Nah, kalau juru bicara di masa itu mirip Menteri Propaganda istilahnya. Kalau di Eropa Barat di zaman Nazi atau apa kan gitu, ada Kementerian Propaganda. Tapi terlepas dari itu, paling tidak ada referensi dari suara-suara kebijakan apapun gitu ya, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Harmoko masih ingat gak zaman dulu itu saking seringnya gitu ya, dia berbicara soal tadi mulai cabai keriting apa dan seterusnya, dan itu tiap hari, tidak hanya melalui disiarkan televisi zaman itu TVRI, kemudian media swasta juga, TV swasta juga melalui radio. Karena Harmoko ini sering ngomong,
Maka nama Pak Harmoko itu sering diplesetkan. Hari-hari omong kosong katanya. Itu negatifnya. Gitu. Kenapa ada Pak Harmoko? Karena zaman dulu Pak Mensesnek namanya Murdiono kalau kita masih ingat, itu susah sekali kalau untuk ngomong. Ya, gitu. Gitu. Iya, tapi ternyata memang itu yang disukai Pak Harto juga, gitu ya. Termasuk menteri yang disukai Pak Harto itu zaman itu. Nah, geser ya dari fase ke fase. Di masa Gus Dur malah luar biasa. Mungkin jubirnya termasuk bingung kenapa? Karena presidennya lebih aktif. Ya, setiap masalah ditanggapi. Dan setiap saat selalu suka diskusi, ya kan? Nah itu juga, tapi paling enggak juru bicara itu menjelaskan ya atau mengklarifikasi atau menjernihkan dari berbagai mungkin pendapat yang disampaikan Presiden Gus Dur, ya menempatkan, memberikan konteks seperti itu gitu ya. Di masa Pak SBY saya kira lebih tertata karena Pak SBY itu istilahnya mengadaptasi model Amerikanisasi politik ya. SBY itu sangat sadar, presiden yang termasuk presiden intelektual yang sangat sadar Indonesia itu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemilunya juga, apalagi di masa SBY pemilu pertama langsung presiden dipilih langsung gitu ya. Kemudian juga dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden itu menjadi pusat perhatian. Presiden punya menanggung harapan luar biasa dari masyarakat. Dan presiden itu legitimasinya tidak hanya kalau zaman dulu presiden diangkat ya, diangkat oleh MPR ya, ditunjuk atau dipilih, diangkat oleh MPR. Nah itu kan artinya MPR luar biasa, pertanggungjawaban pun ke MPR dulu setiap tahun. Nah, ketika masa pemilu langsung SBY, itu kan mandatnya dari rakyat. Nah, karena itu di masa Pak SBY itu, SBY betul-betul menjaga, menata ya sistem komunikasi politik kepresidenan. Dulu ada 2 jubir, ya. Seingat saya itu Andi Malarangeng yang untuk ukuran politik domestik, gitu ya. Kemudian yang terkait isu-isu geopolitik dan internasional ada Aldrin Julian Pasa itu, ya, yang kebetulan sesuai dengan bidang ilmunya ya, internasional politik. Ya, Aldrin Julian Pasa itu lulusan Jepang ya kalau nggak salah. Mas Andi itu dari Amerika. Ya. Sekali tampil di Indopati Jalal. Ya, kemudian ada di Indopati Jalal setelah itu kan gitu. Juga banyak sekolah-sekolahnya dari kampus-kampus yang qualified di luar negeri gitu ya. Dan saya lihat di masa itu gitu ya, diskusi atau soal-soal apapun gitu ya, kalau ada isu-isu tertentu memang luar biasa responsif ya juru bicara itu, dan itu statusnya juru bicara kepresidenan ya, juru bicara presiden di situ. Nah, memang gini Bu, kalau dalam konteks pemerintahan presidensial, presiden itu harus berbicara ke rakyat, entah dia langsung atau melalui juru bicaranya, tapi dia harus berbicara, melaporkan dan menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia mau capai itu seperti itu, dan audiennya secara langsung itu rakyat. Bukan kemudian rakyat menjadi penonton. Kan beda Bu. Kalau saya berbicara depan kamera ini gitu, dan kemudian kamera ini itu ditonton oleh rakyat, berarti saya sedang berbicara kepada rakyat. Kalau saya sedang berbicara dengan Bung Herman gitu ya, kita ngobrol berdua gitu ya, kemudian rakyat hanya melihat, berarti rakyat melihat. Nah itu hal yang berbeda sesungguhnya. Nah di SBY itu dikombinasikan apa yang dilakukan presiden, kemudian juga muncul narasi-narasi aktivitas gitu kepresidenan baik oleh orang lain, juru bicara maupun menterinya gitu. Nah dengan juga apa yang disampaikan dia secara langsung dan juga para jubirnya itu ditujukan kepada publik, kepada audien atau kepada masyarakat. Nah mungkin bergeser di masa Jokowi. SBY juga 2 periode kan waktu itu, ya. Memang naik turun gitu ya. Pendapat publik juga luar biasa naik turun. Di masa Jokowi kita lihat sebenarnya dari sisi infrastruktur, kantor komunikasi kepresidenan sebelum itu ya kantor staf presiden itu muncul malah di masa Jokowi kan kalau kita lihat periode pertama. Muldoko ya. Iya. Pak Luhut dulu nah. Pertama Pak Luhut kan gitu. Waktu itu saya berpikir wah ini lebih keren nih kan gitu. Karena apa? Karena presiden akan di backup dengan tim yang lebih luar biasa ya. Di masa Pak SBY itu nggak ada. Nah ternyata memang komunikasi ya, itu komunikasi politik dan lain-lain itu salah satu saja dari fungsi ya. Nah, itu kan ada deputi di situ ya. KSP lengkap deputi-deputinya semua ya. Iya, sebenarnya infrastrukturnya udah cukup banyak di sana. Itu, tapi saya lihat yang sering tampil itu juru bicara atau tenaga ahli dibandingkan misalnya
orang-orang yang kapasitas legalnya itu ditunjuk sebagai juru bicara atau staf khusus presiden, seperti itu. Nah, maka ketika terjadi perdebatan nasional kemarin kita saksikan yang periode sebelumnya itu, yang sering tampil itu tenaga ahli itu yang kemudian merepresentasikan juru bicara, seperti itu yang lebih dominan. Dulu ada Johan Budi di masa awal SBY ya. Kemudian setelah Johan Budi tidak lagi di sana, itu ada Fajrul Rahman. Dan lumayan lah ada Fajrul Rahman juga. Tapi setelah itu nggak istilahnya diskusi publik, respon-respon dari istana itu diwakili oleh tenaga ahli itu. Dan biasanya pun perdebatan publik yang muncul itu kalau isu-isu panas yang kemudian harus direspon. Kadangkala dengan cara-cara yang ekspresif dan keras. Makanya kemudian kan netizen tuh kadangkala bingung, ini juru bicara apa buzzer gitu ya. Ini juru bicara atau orang-orang yang katakanlah orang yang mengkritik kekuasaan gitu ya, atau menakut-nakuti dan seterusnya, bahkan seperti itu ya. Ini juga menurut saya ya terjadi perubahan lah. Tentu orang bisa menilai dan merasakan ya pola-pola komunikasi politik kepresidenan di Indonesia ya, dan ini juga ya Bung Herman ya, kajian soal ini itu juga tidak banyak sebenarnya, ada tapi tidak banyak. Ada teman saya namanya Ridho Dhani ya, dulu di UI itu nulis manajemen komunikasi politik kepresidenan. Waktu itu kasusnya Megawati Gus Dur yang dia ambil. Dia bahasanya itu centang perenang. Kenapa? Karena kelembagaan komunikasi politik kepresidenan di masa itu belum tertata. Nah, di masa SBY mulai tertata. Di masa Jokowi sesungguhnya infrastrukturnya udah lebih tertata, ada KSP. Nah, tapi ya kita lihat ya Jokowi berhasil mempertahankan approval rating dan seterusnya. Tapi banyak juga kan netizen yang komplain gitu ya, ini kok seperti banyak sekali buzzer-buzzer berkeliaran gitu ya, semacam memperkuat suara-suara pemerintah gitu-gitulah. Nah, di masa Prabowo sebenarnya jauh lebih lengkap. Ada KSP, masih ada. Fungsi deputi komunikasinya kemudian dikembangkan menjadi kantor komunikasi kepresidenan ya. Nah, yang dikepalai Saudara Hasan Hasbi ya. Sekarang lanjut ke Prabowo dulu. Jadi di era Prabowo ini walaupun 2 bulan, gimana gejala yang Bung Nyarwi tangkap gimana? Komunikasi kepresidenan yang dilakukan Prabowo dilakukan pertama Prabowo secara langsung. Belum kelihatan, masih ini mungkin ya, masih mencari pola tuh bagaimana ini? Saya lihat belum terlalu ya polanya belum terbentuk sepenuhnya ya. Mungkin dugaan saya mencoba berprasangka baik aja ya. Transisi. Jadi ya transisi kan, kalau kita lihat kantornya juga mungkin baru ditata gitu ya, orang-orangnya baru di ini. Tapi pertanyaannya gitu ya, menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo ini kan banyak sekali isu. Iya. Dari misalnya kemarin pilkada, sebelum pilkada DPRD aja udah harusin DPRD. Pilkada, maksudnya pilkada penyelenggaraannya dan berbagai masalahnya. Pilkada kemarin. Yang kedua, wacana sendiri Pak Prabowo mengusulkan pilkada misalnya dilakukan oleh DPRD, tidak lagi oleh rakyat, bisa pemilihan. PPN 12%. Nah, itu kan isu-isu luar biasa yang ramai. Di tengah kondisi itu saya melihat ya ada beberapa juru bicara dari kantor komunikasi kepresidenan, tetapi dan juga beberapa menteri, tapi pola strategi komunikasi politik dan komunikasi publik kepresidenan itu saya lihat masih susah dilihat, istilahnya masih, kalau tidak dikatakan amburadul itu belum tertata. Jadi publik masih susah mendengar gitu ya, sebenarnya suara dari istana, kebijakan dari istana atau kinerja dari istana yang dilaporkan gitu oleh istana, atau bahkan respon ya suara-suara dari istana terkait isu-isu publik itu apa saja. Jadi gini Bung Nyarwi, kita iris tipis-tipis dulu ya. Jadi ini mengingat tadi pentingnya juru bicara tadi, kompetensi gitu kan. Saya beri analogi sepak bola dulu ya. Dulu di Chelsea itu ada namanya gelandang bertahan namanya Claude Makalele dari Prancis. Tugas dia memotong bola jangan sampai bola masuk ke kotak penalti aja.
Ya. supaya Terry dan kawan-kawan tidak repot di kotak penalti. Ya. Jadi sebelum bola masuk, pokoknya gelandang bertahan ini buang apa ke depan gitu lah. Artinya Ya. kering satu presiden ini jangan. Ya. Itulah pentingnya juru bicara. Kalau Andi Malarang yang bisa menangkal tadi isu-isu itu dengan Adrian Pasa gitu, maka Pak SBY nggak perlu menjelaskan itu karena gelandang tadi sudah memotong alur bola kan gitu. Betul. Gitu loh. Itulah makanya seorang jubir itu harus kompeten, harus bisa mengkomunikasikan yang di kepala Pak SBY ke publik. Kalau distorsi kan bahaya juga. Iya, betul. Coba ini dengan analogi tadi yang saya sampaikan tadi. Iya, juru bicara itu sangat sentral perannya, Bung. Karena biasanya presiden itu ketika entah doorstop atau mungkin diundang dalam kegiatan, itu ada kalanya ada banyak hal yang disampaikan dan yang disampaikan itu sangat padat. Apalagi kalau sekarang tipologi Pak Prabowo tidak terlalu suka kalau dalam public speaking itu manuskrip public speaking dikasih teks, tapi tidak semuanya juga akan dibaca, lebih enak berbicara secara langsung. Dan kadang-kala orang media itu sering mengatakan Pak Prabowo ini menarik karena ya ibaratnya banyak statement yang disampaikan secara vulgar atau secara terbuka kan gitu. Nah, tapi menurut saya kadang-kala kan publik bisa kebingungan, ya kebingungan dengan sebenarnya sikap. Contoh begini, PPN saja, ya. Di awal-awal gitu Pak LBP, Pak Luhut itu bilang sepertinya itu tidak akan dijalankan. Kan gitu kan, saya pernah dengar statement ya, Pak Luhut kan juga bagian dari tim Pak Prabowo ya, di posisi saya lupa posisi jabatannya apa. Tapi setelah itu kan kemudian terjadi perubahan. Kementerian Keuangan dan lain-lain kan menjelaskan lewat DPR waktu itu kita lihat itu kan akan dijalankan, tetapi gitu tidak pada semua jenis barang dan jasa. Ya ada kriteria, yaitu terkait barang mewah itu. Rame, barang mewah ini yang masuk barang mewah ini apa saja kan gitu. Nah, kemudian publik menunggu muncul beberapa daftarnya ya dan seterusnya. Tapi itu pun juga masih memunculkan banyak pertanyaan. Sebenarnya kenapa PPN ini harus dinaikkan? Untuk apa juga gitu ya? Kemudian manfaatnya apa? Ya, ini kelas menengah kita masih susah, kelas menengah dapat apa? Nah, gini Bung Nyarwi ya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan dari publik ya. Jadi karena tadi masalah ekonomi, saya ambil lagi pembanding ya. Dulu ada memang pengamat yang pro pemerintah katakanlah dulu, tapi enak nontonnya zaman dulu waktu kita masih awal-awal reformasi. Waktu itu kebijakannya Habibie di backup namanya Umar Juoro ditantang Sri Mulyani. Ya, kita nonton di TV itu 2 jam Pak sampai Umar Juoro itu Ijmi dulu. Iya, itulah main lagi sama Sri Mulyani sama Umar Juoro. Kita nontonnya terasa enak nontonnya gitu. Kalau sekarang kan TV udah main gini-ginian, moderator jadi tukang lerai jadinya gitu. Ya, ini kan sini. Berapa kali kita harus moderator menghentikan debat karena udah nggak ada lagi argumentasi yang disampaikan, akhirnya mentunjuk-tunjukkan gitu ngotot. Itu kan sekali kita lihat di TV-TV gitu. Tapi kalau ingat dulu main di politik, Mukhtar Prabowo tinggi lawan siapa gitu kan? Mas Sugistio lawan siapa? Enak, Eki Saharudin dari Golkar dia nanti melawan dari siapa gitu. Jadi enak nontonnya gitu loh. Ini kalau sekarang yang mewakili katakanlah Ali Ngabalin ribut sama Rocky Gerung. Kita publik Dungu itu diksi berapa kali kita harus gitu. Mendingan dulu Pak Umar Juoro debat sama Sri Mulyani. Kan enak gimana Bung Nyarwi? Begini Bung, ada tren global termasuk dalam konteks ini saya tarik agak makro sorry ya, termasuk di Indonesia itu yang disebut political dumping down. Saya jelaskan dulu apa itu political dumping down. Diskusi atau interaksi ya dan lain-lain politik dalam arena politik yang mengalami penurunan substansi dan kualitas. Kalau dulu itu istilahnya masih imbang antara high politik dengan low politik gitu ya. Nah sekarang itu bergerak ke politik remeh-temeh. Nah ini juga berjalan seiring dengan populisme. Jadi ini dua hal. Jadi diskusi hal-hal yang berat, yang makro, yang serius itu menjadi kurang menarik dan tidak menarik dan tidak menjadi perhatian. Sementara yang remeh-temeh, yang atraktif, ya, yang kira-kira memancing orang perhatian atau viral, nah itu yang jadi perhatian, yang jadi pusat-pusat perhatian untuk daya tariknya di sana. Nah populisme ini juga sama. Ya, populisme ini yang berjalan juga populisme
elektoral yang atraktif saja. Ya. Makanya kan dulu orang-orang yang kritis ke Pak Jokowi itu kan sukanya naruh meme gitu ya. Ini sih gara-gara kalian terpesona dengan yang masuk gorong-gorong gitu kan. Makanya berkuasa Pak Mulyono kira-kira gitu. Yeah. Nah, tapi bayangkan di masa itu kan orang luar biasa merindukan sosok pemimpin dari rakyat. Sosok pemimpin tidak suka ngomong, tidak suka diskusi, tidak suka ini dan itu, tapi kelihatan kerja di lapangan. Nah, kan gitu. Itu dulu-dulu Jokowi kan begitu. Ya kan? Nah, kemudian 2 tahun terakhir kan berubah. Ketika Jokowi menjadi elit. Ternyata Pak Jokowi lebih dekat nih dengan oligarki misalnya begitu kan, ada yang ngomong gitu ya, dibandingkan dengan masyarakat biasa. Tapi kan trademark Jokowi, model politik yang biasa yang tidak terlalu ini ya. Nah, itu sudah lama melembaga terutama politik di Indonesia. Makanya saya lihat tadi Bung nanya ya soal hal yang qualified, perdebatan serius dan seterusnya, itu memang udah lama hilang. Saya mau bilang begini, Indonesia itu standar politiknya sesungguhnya kalau kita bicara negara bangsa, kita bicara politik Indonesia, itu tidak lepas dari gerakan kaum intelijensia, cendekiawan. Makanya kalau kita baca buku-buku sejarah, pendiri partai-partai di masa kolonial, kemerdekaan, bahkan awal masa pasca kemerdekaan, mereka itu kaum intelektual. Perdebatannya tentu sangat ideologis. Dididik banyak di Eropa Barat, yang ngerti berbagai narasi ideologi besar, mau sosialisme, marxisme, apa saja kan gitu. Ada Tan Malaka, ada Sahrir, ada. Katanya, kalau saya pendengar Yusri bilang perdebatannya lebih seru tahun pra kemerdekaan itu ya? Iya dong, kan kaum intelijensia, intelektual. Pak Harto itu masih menghargai, tetapi ditempatkan dalam kotak. Ada Ijmi, ya kan, kalau kita masih ingat. Tapi tetap dihargai sama Pak Harto. Di Golkar dikasih tempat, gitu-gitu, ya kan. Tapi kan ada jalurnya, ada teknokrat, ada ini, ada militer, ada ini. Ya, bedanya di sana. Pasca reformasi, politik Indonesia itu politik di tangan kaum intelijensia juga. Masih ingat nggak? Bapak reformasi Indonesia, mungkin orang masih ingat Amin Rais dulu gitu ya. Siapa? Ini backgroundnya. Tokoh-tokoh penggerak reformasi ada Sultan Hamengkubuwono, 10, ada Bu Mega di masa itu, ada Gus Dur. Gus Dur pun sebenarnya juga dikenal sebagai intelijensia juga. Ya, tokoh pemikir kebangsaan. Walaupun Gus Dur ketua PBNU, pendiri PKB, tapi narasi Gus Dur itu luar biasa gitu loh. Nah, itu contoh. Warna intelijensia masih luar biasa kuat mewarnai politik Indonesia. Di masa SBY masih juga. SBY kebetulan lagi orang termasuk intelektual, jenderal intelektual, suka baca buku, suka diskusi, suka ngundang orang-orang ahli, termasuk di kabinetnya memberdayakan orang-orang yang ahli, punya pendidikan, background yang luar biasa seperti itu. Ada yang bilang presiden yang paling ideal itu SBY katanya, karena ya bagi yang suka SBY kan gitu. Karena penampilan fisik, intelektual, kan, akademis, gitu kan. Ya, tapi kan di masa Pak Jokowi itu berbalik. Intelektual itu cuma omong-omong doang kan gitu. Nah, walaupun itu disampaikan pernyataan itu justru oleh Pak Prabowo. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sebenarnya keresahan itu sudah muncul 10 tahun sebelumnya. Ya kalau tidak dan di situ kemudian muncul banyak sekali tokoh baru yang orang kemudian bingung background pendidikannya apa, tiba-tiba jadi tokoh gitu ya. Background keorganisasinya apa, dari mana ke mana, tiba-tiba ini dan itu. Ya. Termasuk kan misalnya contoh ya, ada yang mengkritik Pak Bahlil itu ketum Golkar gitu ya. Golkar itu dalam tradisi kepartian Golkar, tokoh Golkar biasanya kan tidak lewat seperti jalurnya Pak Bahlil kan gitu. Nah gitu ya, jadi itu contoh gitu ya. Kayak kemarin Pak Bahlil dengan cepat dapat doktor di UI, rame kan gitu kan. Orang kan paling nggak di situ kritis dan ragu-ragu. Ini antara ragu-ragu, Pak Bahlil kok luar biasa dalam 2 tahun bisa selesai gitu ya. Atau yang lain juga ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan gitu. Nah ini dan warna-warna kaum intelijensia itu di politik Jokowi di awal-awal semua masih kelihatan. Masih ingat nggak? Dulu ada revolusi mental, ya kan? Dulu ada lagi apa itu ya? Banyak sekali lah masa transisi nawacita apa semua itu ya. Paket ekonomi, paket 1, paket 2, paket 2, masih ingat? Paket ini, apa? Ujung-ujungnya bingung itu paket berapa jadinya.
Nah itu tadi. Karena apa? Karena peran kaum intelijensia dalam politik itu biasanya sangat tergantung dari rejim politik, siapa yang aktor dominan dalam rejim politik itu. Biasanya begitu. Karena jarang ya di negara-negara yang tradisi partai politiknya itu lemah, itu memberikan peluang kaum intelijensia itu atau intelektual itu menjadi aktor utama dalam politik, itu jarang. Ya siapa yang bisa pengaruh mereka itu hilang karena siapa? Tokoh-tokoh atraktif di panggung elektoral. Coba kalian lihat nanti kapan-kapan ya. Ada sebuah wawancara di TV gitu ya. Waktu itu Pak Jokowi masih Gubernur Jakarta. Saya lihat itu. Kalau nggak salah Najwa Shihab tuh yang wawancara. Ya kan itu ditanya. Ada Pak Anies, ada Pak ini. Pak Jokowi ditanya. Nanti Pak Jokowi itu sebenarnya pengen jadi siapa? Saya pengen seperti Pak Anies Baswedan. Ada. Ya, tapi kan kemudian dalam panggung politik Pak Anies ini kan dari sisi dukungan pemilih nggak pernah bisa melampaui Pak Jokowi. Bahkan ketika maju pilpres kalah kan gitu. Nah itu contohnya kan gitu. Artinya masyarakat juga di sini ada terjadi di masyarakat juga, antara sejauh mana masyarakat juga memberikan tempat ya atau percaya kepada kaum intelijensia dalam politik ini, termasuk peran-perannya bisa jadi jubir atau apa, atau ke pihak lain kan gitu, ke orang-orang yang mungkin yang tadi Bung Herman bilang ini kok sepertinya diskusinya nggak substantif gitu, obrolannya hanya asal tuding-tuding tangan ya, bilang antara dungu sama nggak dungu misalnya begitu saja. Moderator jadi tukang lerai. Seperti itu kan gitu. Jadi itu yang kemudian luar biasa. Makanya tantangan ke depan ini sebenarnya salah satunya ini jadi uji juga bagi Pak Prabowo sesungguhnya. Sejauh mana Pak Prabowo itu akan menempatkan kaum atau menghargai dan memposisikan kaum intelektual intelijensia dalam politik Indonesia. Nah, jadi iris ya entah sebagai apapun gitu ya. Iris tipis-tipis terakhir. Ya. Terakhir. Nah, ini sebenarnya pendapat seseorang itu sebenarnya biasa-biasa aja, cuman di booster sama digital sama medsos gitu kan. Ya. Sebenarnya pingpongnya ini kawan, di booster jadi bola basket kan gitu sebenarnya kadang. Dengan era digital ini gimana ke depan dengan era digital ini? Pembosteran ini. Ya. Ya, begini Bung Herman. Ini kaitannya dengan ruang publik. Ya. Kaum intelektual, intelijensia, ya politisi yang luar biasa, dedikatif, yang mentalnya negarawan, visinya negarawan itu, saya bicara impersonate ya, tidak menyebut nama ya. Itu memang mau tidak mau harus beradaptasi dengan dunia sosial media, logika sosial media. Ya, saya juga mengajar mata kuliah yang seperti ini, ada namanya social media logic. Ya, nah. Yang kita tahu bersama dan apalagi Bung Herman punya podcast ini, bincang tipis-tipis yang keren ini nih gitu ya. Nah ini kan pasti tahu bagaimana siapa yang jadi viewer ya, kemudian apa keyword kata kunci yang paling dicari orang, disukai orang. Di sana ada namanya algoritma. Nah opini itu sekarang bukan sekedar bicara kualitas opini, pendapat bukan sekedar kualitas pendapat. Ya, benar tidak salahnya dan seterusnya. Mana yang bisa jadi mainstream tidak bukan karena itu kualitas itu tidak, tetapi sejauh mana gitu ya, dia bisa katakanlah diakomodasi atau menjadi punya daya tarik untuk mendrive logika sosial media. Nah, di sini yang kemudian terjadi pertarungan. Makanya di zaman Pak Jokowi kan kita sering dengar nih, buzzer luar biasa nih gitu. Saya mengajar mata kuliah analisis media sosial juga. Saya mengajar jurnalisme data. Saya juga mempelajari itu riset komunikasi big data. Di situ kalau kita pakai berbagai software itu akan ketahuan. Kan gitu. Nah, padahal seringkali kaum intelektual, intelijensia yang apalagi generasi saya dan di atas saya itu sukanya baca buku dan nulis. Ya, kalau konten terpaksa aja kadang gitu ya. Nah, padahal sekarang semua medium itu dominannya di sosial media. Nah, makanya siapapun yang paling atraktif, siapapun menarik perhatian, apalagi paling viral dan seterusnya, ya, dan kemudian punya daya tarik luar biasa, itu punya peluang luar biasa. Dan di sini sebenarnya juga ada peluang siapapun karena kuasa algoritma media sosial, dia bisa menjadi tokoh sangat berpengaruh, termasuk dalam dunia politik. Ya, artinya apa?
Bisa jadi kecelakaan algoritma media sosial itu juga memunculkan banyak tokoh politik, yang tokoh politik itu kemudian mewarnai berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, kan gitu. Yang ya katakanlah ini yang kemudian kaum intelektual ya itu mau tidak mau harus masuk ya dalam pertarungan dalam logika sosial media itu, di era media sosial ini. Dulu itu sebenarnya pendakwah sudah sadar duluan, makanya kan banyak generasi pendakwah dan juga ormas-ormas Islam itu kan kemudian rame-rame meningkatkan platform dan kapasitasnya untuk masuk ke dunia sosial media, punya ini. Tapi kemudian yang kurang adalah di sini politisi yang punya konsep besar, ini besar dan seterusnya, di luar pemikiran luar biasa. Nah makanya kalau sekarang itu saatnya juga para politisi, apalagi di Indonesia nih, mungkin nggak ada salahnya nanti para bupati datang ke sini gitu ya, menyampaikan idenya wali kota gitu ya, dan diskusi serius tentang bagaimana Indonesia ini mau kita bawa ke depan gitu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Nyarwi Ahmad. Sampai bertemu kembali.